Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Dan ya sesuai janji abang di video sebelumnya, kita akan ngebahas nge-reaction triloginya dari Melisa, Yin, sama Brody. Brody udah ya. Melisa, Yin, sama siapa lagi tadi tuh? Oh iya, Julian sama Xavier. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Sama jangan lupa datang ke channelnya Bang Flatyboy. Link ada di bawah. Datang juga ke TikToknya dia. Link ada di bawah. Follow, oke? Langsung aja kita ke video pertama, yaitu Melisa. Asal usulnya Melisa. Mana nih? Dahulu kala di Provinsi Monian Empire, Kecamatan Lumina City, hiduplah seorang ibu-ibu yang kerja jadi tukang permak. Terus dia punya anak namanya Melisa. Ya, mereka ini cuma hidup berdua. Bokapnya Melisa ini hilang, gak tahu kemana. Jadi Bang Toyib. Ya, si Melisa ini selalu ngebantu nyokapnya kerja di toko permaknya. Biasanya ya ngebantuin ngejahit, terus bersih-bersih, dan dia tumbuh jadi anak yang mandiri. Ya, sebenarnya dari dulu si Melisa ini pengen banget punya boneka. Tapi dia sadar kalau dia sama nyokapnya ini hidup susah. Gua tuh susah. Nyokapnya aja kalau lagi sakit itu nggak pernah ke dokter, soalnya nggak mampu. Cik, emang amonian gak BPJS yo? Ya, ke dokter pas sakit aja nggak mampu, apalagi buat beliin si Melisa ini boneka. Jadinya si Melisa ini nggak pernah minta ke nyokapnya. Lalu pada suatu ketika, pas mereka lagi nutup toko, tiba-tiba nyokapnya ini ngehadiahin si Melisa iPhone 13. Anjay, dublok. Ya, nyokapnya ini ngehadiahin si Melisa boneka kain buatan nyokapnya dari kain-kain bekas. Ya, itu bikin si Melisa ini seneng banget. Terus waktu berlalu, si Melisa ini tumbuh jadi remaja yang ungu dan bijaksana. Ya, ngeliat si Melisa ini tumbuh gede. Sebenarnya nyokapnya ini pengen ngeliat si Melisa ini nikah pakai baju pengantin buatan nyokapnya. Tapi ya karena umur gak ada yang tahu ya, nyokapnya ini keburu moka dan gak sempat ngewujudin keinginannya. Dan karena kematian nyokapnya ini, toko permaknya ini ditutup. Lalu tiba-tiba datang seseorang. Ayo nak, ikut bapak. Aku bapak kamu. Lah? Maksudnya loh? Ya, bokapnya yang dulu ngilang jadi Bang Toyib ini tiba-tiba muncul. Ya, awalnya si Melisa ini gak percaya kalau itu bokapnya. Akhirnya bokapnya ini cerita. Jadi nak, sebenarnya nyokapmu dulu itu keturunan Paxley. Flashback. Ya, ternyata sebenarnya nyokapnya Melisa ini dulu keturunan keluarga Paxley. Ya, Paxley. Ya, mungkin bisa dibilang satu partai sama si Gia sama Emon. Nah, terus nyokapnya ini rela ninggalin keluarga Paxley buat kawin lari bareng bokapnya Melisa ini. Begitulah ceritanya anakku. Terus papa kemana aja selama ini? Selama ini aku hidup susah sama mama. Papa kemana aja? Papa tega banget. Padahal mama rela ninggalin Paxley demi papa. Bacot, papa cari bini baru. Dan akhirnya si Melisa ini dibawa ke rumah bokapnya. Rawat di sana. Ya, alasan kenapa bokapnya ini pengen ngerawat Melisa, ya karena bokapnya ini pengen nebus kesalahannya dulu karena udah ninggalin mereka. Terus di sana Melisa ini dikenalin sama saudara tirinya. Ya, saudara tirinya ini so elit. Ya, namanya jenenge Cik. Ya, gue kasih nama sendiri aja. Namanya Emi Fukada. Nah, si Emi Fukada ini gak suka sama keberadaan si Melisa. Lu tuh gak level sama gua. Jadi dia bokapnya ini gak di rumah. Si Emi Fukada ini selalu ngerosting si Melisa. Dasar anak pungut, anak haram. Cici, aste pos bacot. Karakter sampingan jangan sok keras, bos. Ya, cuma boneka buatan nyokapnya ini yang bisa nemenin Melisa di sana. Ya, dengan adanya boneka itu, si Melisa ini selalu ngerasa kalau nyokapnya ini selalu melindungi dia. Lalu, si Amy ini gak suka sama bonekanya si Melisa. Akhirnya pada suatu ketika, Melisa, pinjam bonekamu dong. Terus, ya maaf, gue sengaja. Boneka busuk gitu disimpan. Nih, gue kasih boneka lama gue. Lu buang aja boneka lu. Boneka gue ini lebih bagus. Siap, si paling elit. Ya, si Melisa ini pura-pura nurut aja. Tapi ya, dia gak bakal ngebuang boneka nyokapnya. Dia benerin boneka nyokapnya. Terus boneka yang dikasih Amy itu dijahit dan dia jadi mirip kayak Amy. Jadi, tiap si Melisa ini diganggu sama si Amy, dia bakal ngelampiasin dendamnya ke boneka yang dikasih sama si Amy. Mampus lo on, dan perlahan dia sadar kalau ternyata itu juga ngefek ke si Amy. Jadi, kalau dia ngepukul bonekanya, ya si Amy ini ikutan kena efek pukulannya. Wah, 2 gigi. Wah, 3 gigi. Tidak kuat, tunggu.
Lalu pada suatu ketika ada sebuah acara di rumahnya. Banyak tamu orang penting kumpul di rumah mereka. Ya, si Amy ini unjuk bakat dengan bermain piano di depan para tamu. Nah, si Melisa ini tetap di dalam kamarnya. Dia ini berencana buat ngebikin malu si Amy di depan para tamu. Nah, pas si Amy ini lagi mainin pianonya, si Melisa ini mulai nyantet si Amy lewat bonekanya. Yang bikin permainan piano si Amy ini keganggu. Nadanya jadi fals, salah terus. Dan para tamu ini mulai heran dan mulai rasa-rasa. Kok gitu mainnya? Nah, lama-kelamaan si Amy ini malu. Dan akhirnya si Amy ini ngamuk. Pantek! Langsung pianonya ini dibalik. Terus wah, jadi titan, kalah blok. Terus dia sadar kalau Melisa ini nggak ada. Ini pasti ulah dia. Akhirnya dia ngajak pelayannya buat ngegerebek kamar Melisa. Tapi si Melisa ini udah minggat dari sana. Ya, si Melisa ini balik ke kampung halamannya, Lumina City. Terus pada suatu malam dia ngimpi. Jangan takut Melisa, ibu akan selalu melindungimu. Mama, Mama. Mama. Lalu tiba-tiba energi sihir muncul dalam dirinya. Ya, kekuatan sihir ini ternyata warisan dari nyokapnya yang merupakan keturunan dari keluarga Paxley. Ya, keluarga Paxley ini sendiri kan terkenal karena kekuatan sihirnya yang hebat. Ya, dewe lah, si guys karo Amon kan duwe kekuatan sihir pisan. Dan akhirnya dia dapat kekuatan sihir. Dan akhirnya setelah kejadian di malam itu, akhirnya dia mutusin buat ngebuka lagi toko permak kecil di kota Lumina. Ya, nggak cuma ngelayanin permak sih, jasa jahit, bikin boneka, jasa pembantu, lagi utang, dukun. Ya, pokoknya dia ngelayanin semua pesanan pelanggannya lah. Lek misal pesen BO dilayani kayo. Seiring berjalannya waktu, namanya Melisa ini mulai kesebar di penjuru tempat. Semua orang mulai kenal sama si Melisa. Apapun masalahmu, Melisa solusinya. Anjay. Tamat. Oke. Kita langsung ke bawah soalnya di video sebelumnya tuh kelihatan ada post credit scene. Nah, kan benar. Ada post credit scene. Punten. Selamat datang di Melisa Maret. Selamat berbelanja. Dengan Mbak Silau. Silau. Dengan Teteh Melisa. Jadi gini Mbak, aku mau ngilangin setan yang ada di tubuhku Mbak. Bisa nggak Mbak? Oh bisa. Langsung aja ya. Dengan mantra ini aku bakal ngelepasin setan yang ada di tubuhmu. Mbak. Bentar Mbak, lepasin. Jadi setannya nggak hilang, cuma keluar dari tubuhku. Hah? Iyalah. Ya nggak gitu Mbak. Ini setannya lihat kuproy loh Mbak. Terus? Ya bahaya Mbak kalau dilepasin gitu aja. Nanti dia bakal masuk ke tubuh orang lain terus bikin kerusuhan gimana? Jadi mau lo gimana? Ya maunya sih dihilangin Mbak, literally hilang gitu. Hilang dari dunia. Bisa sih. Tapi kita harus Akhirnya Melisa belajar cara menghilangin Lee Kuproy dari tubuh Yin. Sini ngebantu kerja di toko Melisa. Anjing jadi babu. Sementara Melisa belajar. Yin, lu mending pergi sono. Lah, emang kenapa? Lu bikin bisnis gue bangkrut saat. Lah, kok gue? Oh, hehe, mending lo pergi dah. Lah, tapi kan kamu belum ngusir setan kuproy di tubuhku. Ya, sebenarnya sih gue udah tahu cara ngilangin setan kuproy di tubuh lo. Hah, gimana? Jadi anjay. Well. Lihat apa yang kita temukan di sini. Lebih baik lu pergi aja kalau nggak mau beli. Kau pikir aku akan membeli boneka sampahmu? Gimana lihat kuproy? Aku merasakan hawanya di sini. Bergelut di tengah kota, kau ingin bergelut? Gas! Lihat kuproy, jangan takut Melisa. Kono Yinda.
Oi, apa itu rame-rame? Cih, nanda yo. Lain kali aku akan benar-benar menangkap si Liehku Proy. Ya, rumahmu jadi hancur gara aku. Terus gimana? Jadi ngusir Liehnya gimana? Kita sekarang harus apa? Rumahmu gimana? Kita kemana? Mel, gimana ini Mel? Shh, diam. Aku punya rencana. Kita pergi dari sini. Kamu nggak bisa kabur semudah itu. Sepertinya aku akan mengutus beberapa anak buahku untuk mengejarmu. Oh iya, ini. Wah, awal-awal mereka muncul deh. Anjay. Xavier. Arbiter of light? Get to safety, now. See you around. It's all clear to me now. I don't belong here. Not anymore. If faith serves as their butcher knife, I will burn down everything they stand for. Dari ujung map, anjay. Oke. Kita lanjut ke Xavier kayaknya nih, karena ini berhubungan langsung ke Xavier kayaknya. Sebenarnya mungkin Xavier dulu baru asal post credit scene-nya nih. Xavier lagi. Dahulu kala di Lumina City, hiduplah Xavier, Kafir, Sapeler, Sapri lah, gampang. Nah, pokoknya si Sapri ini tuh seorang pedagang biasa. Darawat anjing dawat. Terus nyokapnya ini tuh seorang ras elf. Nah, karena keturunan nyokapnya yang elf ini, si Sapri ini diberkati sama kecerdasan yang hebat. Nah, karena kecerdasannya, bokapnya ini berharap si Sapri ini bakal jadi pebisnis yang hebat. Oh iya anakku, suatu saat nanti kamu bisa jadi afiliator kayak Indra Ken. Suatu saat nanti kamu bisa jadi pebisnis yang hebat. Ya, tapi si Sapri ini nggak minat buat jadi pebisnis. Skip. Ya, si Sapri ini tuh pengen join ke Arbiter of Light, menegakkan keadilan. Dan cara buat join ke Arbiter of Light itu, dia harus join ke Monastery of Light dulu. Oh bang, berarti si Sapri ini harus hati-hati. Ngono blok. FYI, Monastery of Light ini tuh tempat orang-orang yang rela berkorban buat ngebela Lord of Light. Jadi di Monastery of Light ini tuh nggak cuma anak yatim piatu kayak si Granger, Alufit, terus Bennett. Bennett gak keterima sih. Ngali. Jadi di Monastery of Light ini tuh nggak cuma anak yatim piatu kayak si Granger, Alufit gitu, nggak. Orang biasa yang bokapnya lengkap kayak si Sapri ini juga bisa join ke Monastery of Light. Cuma dia itu harus ngikutin ujian yang berat banget. Terus gampangannya si Granger sama si Alufit ini tuh keterima jalur bidik misi. Nah kalau si Sapri ini harus ikut UTBK dulu baru bisa join ke Monastery of Light. Akhirnya si Sapri ini ikut tes UTBK buat join ke Monastery of Light. Ya meski ujiannya itu berat banget, tapi karena kecerdasannya yang hebat, si Sapri ini bisa nyelesain tesnya dengan gampang. Dipun garap karo merem cok. Yo aimo. Akhirnya si Sapri ini keterima di Monastery of Light. Nah sebelum si Sapri ini pergi, nyokapnya ini ngasih dia ROG anjay. Nanti buat mabar follow sama teman-temanmu ya. Nah blok. Nyokapnya ini ngasih dia jubah sihir buatan para elf buat melindungi dia. Dan akhirnya si Sapri ini pun pergi dan tinggal di Monastery of Light. Nah selama di Monastery of Light, tiap malam si Sapri ini tuh selalu nyelinap keluar buat main sama kucing-kucing jalanan. Yaitu ngasih nama ke kucing-kucing itu. Oke, kita main. Kamu jadi pahlawan, kamu jadi naga jahat, dan kamu jadi Pak Luhut, dan aku jadi komandan pengawas perang. Ya tiap malam si Sapri ini tuh selalu main sama kucing-kucing itu. Sampai suatu ketika si naga jahat ini hilang. Naga jahat kemana? Lalu si Sapri ini pun nyariin si naga jahat.
Dan pas ketemu, ternyata si naga jahat ini udah dikepung sama sekawanan anjing liar yang mau nyerang dia. Dan gak basa-basi, si Sapri ini pun langsung lari ke arah naga jahat buat melindungi si naga jahat. Dan pas para anjing ini mau nyerang mereka, tiba-tiba energi misterius muncul dari diri si Sapri dan melindungi mereka dari serangan anjing liar itu. Dan itulah awal mula kebangkitan sihirnya si Sapri. Kedua. Yo Aimo. Lalu keesokan harinya di perpustakaan Monastery of Light, si Sapri ini nemu naskah super smart. Si Sapri ini tuh nemu sebuah buku yang isinya itu mantra-mantra yang bisa ngendalin kekuatan sihirnya dengan sempurna. Dan akhirnya si Sapri ini pun ngelatih kekuatan sihirnya dan jadi lebih kuat. OP banget, langganan band. Wis harap di nerf ya, Mas Muntun. Dan gak lama kekuatan sihirnya si Sapri ini tuh diketahui sama Uskup Monastery of Light. Namanya itu Rochidon. Ya, si Rochidon ini tuh kayak HRD-nya Arbiter of Light, orang yang ngurusin keanggotaan Arbiter of Light. Halo anak muda, kamu OP banget, sini join squad. Dan si Sapri ini pun diterima jadi Arbiter of Light. Lalu pas leg gathering, ya leg gathering ini tuh upacara peresmian anggota Arbiter of Light. Nah, di sana si Sapri ini ditanya sama si Rochidon, apa tujuanmu setelah menerima gelar ini, wahai anak muda? Aku bakal jadi pahlawan dunia. Aku akan melindungi orang-orang dari kejahatan. Dan juga aku bakal jadi hero di Mobile Legend. Jadi hero OP bos. Lalu si Rochidon ini ngasih Sapri Badge of Light yang nandain kalau dia resmi jadi Arbiter of Light. Yo Aimo. Dan di misinya sebagai Arbiter of Light, si Sapri ini disuruh buat nemenin para Raven buat ngebantai orang-orang sesat dari Guild Freesmith, sebuah kelompok yang dipimpin sama si Terry yang dituduh bersekutu sama Abyss. Nah terus Raven ini tuh kelompok rahasia khusus dari Church of Light yang isinya itu orang-orang yang pengen tobat dan nebus dosanya. Lalu pas hari H penyerangan, dengan skinnya yang OP nggak ada obat ini, duer, si Sapri ini dengan gampangnya nembus benteng Guild Freesmith. Harap di nerf ya, Mas Muntun. Yo Aimo. Tapi pas si Sapri ini masuk ke dalam, dia kaget. Ternyata dari tempat itu banyak perempuan, bocil-bocil sama orang-orang tua yang gak berdaya. Dan juga ada ibu-ibu yang terluka kena sihirnya si Sapri. Terus dia ngeliat ibu-ibu ini tuh lagi ngelindungi anaknya yang lagi sembunyi di belakangnya. Ya tapi para Raven ini tetap ngebantai mereka. Bantai. Oke, cakep banget. Terus ibu-ibu itu ngomong, kalian semua makhluk munafik. Kalian memfitnah kami sebagai orang sesat. Kalian ingin kami binasa agar kalian bisa mencuri sihir kami. Dan sebelum ibu-ibu itu selesai ngomong, tiba-tiba salah satu Raven nusuk dan ngebunuh ibu-ibu itu. Ya, killing spree. Babi, Bang. kenapa kau bagian dia selesai bicara? Apa yang dimaksud dengan sihir itu? Hah? Kau usah dipikirin bos, mereka kan orang-orang sesat. Mereka itu gak berani Mampus. bacot. Ya, si Sapri ini sadar kalau ada sesuatu yang disembunyiin. Gue bersumpah buat ngehukum orang sesat, tapi gak gini juga, tot. Ya, para Raven ini langsung terdiam semua. Kena mental, cok. Terus si Sapri ini merintah para Raven buat mundur. Tapi tuan, yang mulia nyuruh kita buat mastiin gak ada Guild Freesmith yang tersisa. Ngomong sekali lagi, gue sunat laser kayak temen lu tadi. Oke. Ya akhirnya mereka mundur dan gak nyelesain misinya sampai tuntas. Nah, Arbiter of Light yang lainnya, si Alufit ini tahu soal kejadian itu. Ya, si Alufit ini berusaha nutupin kejadian itu buat melindungi si Sapri. Ya tapi gak tahu gimana informasi itu bocor ke Rochidon. Ya bagi si Rochidon, yang dilakuin si Sapri ini itu dianggap berkhianat. Soalnya dia gak nyelesain misinya dan dianggap memihak Guild Freesmith. Akhirnya dengan rasa kecewa, si Rochidon ini ngehukum si Sapri dengan ngirim dia ke perbatasan Monian Empire buat ngejalanin misi berbahaya buat ngelawan pasukan Abyss selama 10 tahun. Dan 10 tahun berlalu, si Rochidon ini naik pangkat jadi petinggi di Monastery of Light. Akhirnya si Rochidon ini ngasih kesempatan kedua buat si Sapri. Mumpung masih OP ya guys ya. Ya si Sapri ini disuruh balik buat bertugas jaga kedamaian di Lumina City. Ya jadi hansip. Tapi ya selama dia jadi hansip itu, dia itu udah kayak males-malesan gitu buat ngejalanin tugasnya. Sejak dia tahu kebusukan pemerintahannya. Bos, males, ini sepot. Dan pada suatu ketika pas dia lagi ngeronda, tiba-tiba terjadi kerusuhan di Lumina City. Si Sapri ini ngeliat dua orang anak muda yang lagi dikejar sama para iblis. Nah, ini yang yaitu tadi. Shin sama si Melissa. Nah, Shin sama si Melissa ini dianggap sesat sama Curse of Light. Bogaro lah pokoknya dianggap sesat. Sesat. Gak jelas anjan. Ya mungkin gara-gara iblis Lia Kupro yang ada di tubuhnya Shin mungkin. Terus si Melissa ini dianggap partnernya. Mungkin. Ya harusnya si Sapri ini nangkep mereka. Tapi pas si Sapri ini ngeliat Shin ini ngelindungi seorang anak kecil yang hampir ikut keserang sama monster iblis itu. Dalam ingatannya si Sapri ini muncul seorang ibu-ibu yang melindungi anaknya di benteng Guild Freesmith 10 tahun yang lalu. Ya dulu itu dia gak punya pilihan dan gak sempat nyelamatin ibu-ibu itu soalnya udah keburu dibunuh sama para Raven. Tapi sekarang, apa kau harus nangkep mereka? Biarin mereka atau aku akan melindungi orang-orang dari kejahatan. Anjay. Kali ini pilihan ada di tanganku. Tamat.
Ya. Arbiter of light? Get to safety, now. See you around. It's all clear to me now. I don't belong here. Not anymore. If fate serves as their butcher knife, I will burn down everything they stand for. That was more fights than the past 17 years combined. To buy both the church and the abyss. That's cool. Ouch! Why are you so obsessed with us? Hey, you are gonna tear your wound. Leave him to me. Anjay, gilian. Dahulu kala di Lumina City, hiduplah. Oke. Kita lanjut ke Julian. Enggak sih last. Dahulu kan. Karena ada post credit scene-nya. Jadi yang Julian ini akan jadi yang terakhir. Kita lanjut. Mantap. Aduh. Kenapa suara dihapus TikTok, cuk? Mana nih, gimana? Para Raven harus melupakan masa lalu mereka. Kerja yang bagus, nak. Aduh, oke lah. Jadi ada dua yang tidak bisa Bang rekam malam ini. Yang pertama itu bersama Alucard, kedua ini Julian. Jadi next video kita langsung aja ke YouTube-nya Bang Flatiboy. Suka tidak suka, mampu HP kentang nih. Kita paksa mampu untuk mereaksikan Alucard dan Julian. Oke. Videonya udah sampai sini. Jangan lupa buat kalian untuk like, komen, subscribe, share dan video abang tentunya. Sama jangan lupa datang juga ke channelnya Bang Flatiboy. Link ada di bawah. Follow akun TikToknya. Link ada di bawah. Follow Instagramnya. Link ada di bawah. Aduh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.